Suara tembakan mewarnai penangkapan 3 pemuda yang mengancam polisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu sore. Para pelaku mengancam polisi dengan senjata tajam setelah ditegur berbonceng 3. Beginilah suasana penangkapan 3 pelaku pengancaman terhadap seorang anggota polisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suara tembakan terdengar beberapa kali yang dilepaskan polisi. Penangkapan para pelaku pengancaman terjadi di halaman Hotel Citra Raya di Jalan RI Marta Dinata, Banjarmasin, Rabu sore. Para pelaku mengancam anggota polisi dengan senjata tajam setelah ditegur polisi berboncengan 3. Pelaku utama Teddy yang langsung bersentuhan, langsung melakukan pengancaman terhadap aparat itu sendiri. Lalu terhadap Dodi dan Jimmy masih kita dalami ya, karena masih belum ada keterlibatan dari statusnya saksi berarti Anda? Sementara masih saksi. Pelaku terancam dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 atas kepemilikan senjata tajam serta Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, iNews melaporkan. Demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa di halaman kantor DPR Aceh berakhir ricuh saat dibubarkan polisi. Polisi membubarkan demonstrasi mahasiswa karena mengundang kerumunan. Beginilah saat aksi demonstrasi mahasiswa di Aceh dibubarkan polisi. Mahasiswa yang sempat berdemo 30 menit yang menuntut normalisasi kehidupan masyarakat Aceh saat pemberlakuan PPKM level 4 dibubarkan polisi karena dinilai mengundang kerumunan sehingga melanggar prokes. Dua mahasiswa dimintai keterangan oleh polisi terkait aksi mahasiswa yang dinilai mengundang kerumunan massa di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sejumlah aktivis LBH Banda Aceh melakukan pendampingan hukum terhadap mahasiswa yang ditangkap polisi. Saat ini sedang dilakukan interogasi terhadap mereka berdua berkenaan dengan kegiatan unjuk rasa di sana ya, yang diduga menimbulkan kerumunan. Pandemi ini jangan menjadi alasan untuk warga negara dibatasi hak-hak dasarnya, termasuk di dalamnya dalam menyampaikan pendapat terhadap kondisi bangsa saat ini. Kericuhan mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sesama anggota dewan saling melempar asbak hingga membalikkan meja, bahkan nyaris baku hantam. Asbak melayang hingga meja yang dibalik, bahkan nyaris baku hantam. Suasana kekacauan ini mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rapat yang seharusnya menjadi wadah memperjuangkan aspirasi rakyat justru menjadi ajang keributan sesama anggota dewan. Bermula dari hujan interupsi saat sidang penyampaian laporan pembahasan anggaran. Sidang pun terpaksa diskors selama setengah jam. Namun usai diskors, kericuhan justru kembali pecah. Menurut Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, insiden diduga terjadi akibat mosi tidak percaya terhadap pimpinan sidang. Ini ada kekisruhan secara internal yang sudah lama, yang harus ditangani semua, terutamanya para pimpinan partai politik, di mana hampir 5 bulan atau 5 fraksi yang selama ini ternyata memang memosi tidak percaya ketua DPRD, sehingga tiba-tiba memimpin rapat yang tidak bisa dikendalikan. Terjadilah kekisruhan itu. Video kericuhan anggota DPRD Kabupaten Solok viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Lebih jauh, masyarakat berharap wakil rakyat mampu menyuarakan kepentingan bersama tanpa harus menepiskan norma dan etika saat berpendapat.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah rumah penduduk di kawasan padat penghuni kawasan Tambora, Jakarta Barat. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Sejumlah warga panik bahu-membahu memadamkan kobaran api di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Kobaran api membesar dan menjalar ke sejumlah rumah warga lainnya. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Kobaran api sulit dipadamkan lantaran lokasi kebakaran sempit dan sulit terjangkau mobil pemadam kebakaran. Kobaran api diduga berasal dari lantai 2 rumah konveksi pembuatan alas penutup pengeras suara. Awalnya ada yang warga melihat asap. Pas kita naik, itu posisinya ada di atas lantai 3. Lantai 3. Tempat istirahat karyawan. Itu gitu. Udah api semua kelihatan. Nah, langsung ambles ke bawah lantai 2. Merambat gitu. Rembet ke bawah. Kita mengerahkan 18 unit. Yang 13 unit dari Jakarta Barat, 3 unit dari Pantai Kendal, 2 unit dari Jakarta Pusat. Sementara masih dalam penyelidikan untuk penyebab kebakaran. Sedikitnya 4 rumah warga terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kepanikan warga juga terjadi saat kebakaran melanda kampung padat penduduk di kawasan Pesapen, Surabaya, Jawa Timur. Sempat terdengar suara ledakan dari salah satu rumah yang terbakar. Warga kampung Pesapen, Surabaya, Jawa Timur panik saat kebakaran terjadi di tempat tinggal mereka pada siang kemarin. Kepanikan terjadi karena sempat terdengar suara ledakan dari salah satu rumah yang terbakar. Takut kebakaran meluas, sejumlah warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Ketakutan warga akhirnya mereda setelah api berhasil dijinakkan petugas yang mengerahkan belasan unit mobil damkar. Tadi sekitar jam berapa, Bu? Apinya membesar tadi? Besar, langsung besar itu. Ya, sekitaran jam 12 lebih lah. Dari mana apinya itu? Dari rumah sebelah saya. Itu karena apa kira-kira, Bu? Kira-kira kenapa, Bu? Gak tahu, Mas. Oh, tiba-tiba besar ya? Langsung meledak gitu, udah gak tahu. Keluar api. Iya, ada suara ledakan. Langsung ada keluar apinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tercatat ada 3 rumah semi permanen yang terbakar dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jasad ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.